Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas kehidupan yang boleh kita alami hari ini. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan penuntun bagi perjalanan kehidupan kita sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu. Pada saat ini Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarkannya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati dan hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan. Karena kasih dan cinta Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan adalah sebuah kesempatan untuk menyaksikan Injil Kristus kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus tidak ada kesempatan yang tidak kemudian menjadi kesempatan yang baik untuk kemudian memberitahukan kepada siapapun tentang Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita adalah bagian di mana Paulus telah kemudian ditangkap
dan ia kemudian telah naik banding kepada kaisar untuk kemudian perkaranya boleh kemudian sampai kepada kaisar dan diadili di Roma. Namun sebelum ia sampai dan dibawa ke Roma, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia kemudian diperhadapkan kepada Raja Agripa. Dan di hadapan petinggi-petinggi, di hadapan Raja Agripa, ia menjelaskan tentang imannya secara berani, siapa Yesus dan siapa yang ia percaya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam keberanian yang kemudian dimiliki Paulus menjelaskan kepada Raja Agripa dan petinggi-petinggi kerajaan, ternyata saudara-saudara itu hampir meyakinkan Raja Agripa untuk percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-28, Agripa berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keberanian, kerinduan Paulus untuk kemudian terus memberitakan Injil adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Raja Agripa menyatakan apa yang ia rasakan setelah ia mendengarkan kesaksian iman dari Rasul Paulus. Paulus berkata, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan dan waktu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Pertanyaan pentingnya adalah, kita apakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu? Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa segala apa yang dilakukan, baik kesaksian imannya maupun doa-doanya, adalah semata-mata untuk kemudian menyatakan Injil Kristus kepada dunia. Mari saudara-saudara kita menyaksikan Injil Kristus melalui tutur kata kita, perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu, karena anugerah dan karena cinta Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau menyatakan kasih sayang-Mu bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami ada ya Tuhan karena kasih sayang-Mu, dan kami kuat karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan ini, dan kami berharap bahwa kasih sayang-Mu senantiasa berlimpah bagi kehidupan kami hari ini dalam segala aktivitas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh menjalaninya dalam kasih sayang Tuhan. Kuatkan kami Tuhan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, ketika kami dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya mampukan kami untuk menjalaninya. Dan ketika kami menikmati hidup ini dalam segala berkat Tuhan, kiranya Tuhan topang dan tolong kami, sehingga semua kami nikmati dalam kuasa dan dalam cinta-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.